Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi setelah banyak tabungan. Ini aku mau nabung lagi video. Jadi kita masih bahas Godot. Kemarin-kemarin kan kita ada bahas bikin SFX, ada website yang aku rekomendasiin. Dan sekarang kita balik lagi ke Godot. Aku pengen sharing gimana caranya bikin sejenis kayak toko gitu. Jadi bukan tokonya ya, settingan UI-nya, cara nyeting UI buat shop. Jadi rencananya itu nanti bakal bisa slide atau scroll gitu atas bawah. Dan di sini di layar ini aku udah tampilin si Maple Range. Ini salah satu nanti yang ada di gameku. Dan sebentar, aku mau ngatur kameranya dulu, kayaknya terlalu ke kanan. Oke, kayaknya udah bener kan kameranya sebelah samping inspektor. Nah, jadi seperti biasa teman-teman, kalau misalnya ngedapetin video ini berguna, jangan lupa di like, di share, di komen, di subscribe. Makasih banyak teman-teman yang udah nyengkring juga, semuanya makasih banyak udah melakukan apa yang bisa untuk channel ini. Jadi kita lanjut aja. Uh, ini aku desain sendiri. Jadi rencananya di sini ada button-button, tombol buat, biasanya kan kita kalau misalnya kita mau shop ya kan, kalau misalnya kita mau shop kita klik tung 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 gitu kan. Nah itu fungsinya si ini semua. Nanti produk-produknya itu, item-itemnya nanti bakal di display di kotakan ini, dan itu yang bakal aku lakukan teman-teman. Jadi ini seperti biasa ada title shopnya, ini label Maple Range shopnya, ini 9 page rack, ini si kotakan ini, terus rootnya aku punya kontrol. Dan kita udah kayak gini, kita masuk aja ke gimana caranya supaya itemnya itu bisa nyekrol. Dan di Maple Range shop, aku mau di Maple Range shop yang ini, jangan dikontrol. Aku klik kanan, add child node teman-teman, ada yang namanya scroll container. Nah, scroll container di sini ada tanda serunya, ada segitiganya. Katanya scroll container itu cuman bisa berguna buat single child control. Jadi ada container seperti VBox. Jadi nanti kita kan kemarin udah pakai VBox sama Hbox ya, yang mengatur jarak antara item yang di dalam itu pakai VBox, Hbox, sama ada satu lagi grid container kalau nggak salah. Nah, coba kita lihat kontainer, semua kontainer. Ada kontainer, aspek rasio, aku belum ada box container, center container. Jadi yang udah pernah aku coba center, box container, VBox, Hbox, flow belum pernah, edge flow, it's color horizontal and wraps them around the border. Grid container aku sudah. Kita bakal pakai green container. Ini banyak banget kontainer-kontainer yang teman-teman bisa coba, bisa explore sendiri. Kalau misalnya pengen lebih lanjut bisa komen, nanti kita bahas. Jadi aku bakal kasih yang aku bisa dulu, yang sesuai sama si shop ini. Ini ada panel container, scroll container, subview, dan oke, scroll container. Jadi aku bakal pakai grid container karena nanti itemnya itu kan nggak cuman ke bawah doang kan. Kalau ke bawah doang berarti kita pakainya vertical box container, VBox. Kalau misalnya cuman ke kanan doang, horizontal box atau Hbox container. Dan karena kita menyeluruh ke kotakan ini, jadi pakainya grid container. Dan di sini aku hapus dulu karena scroll containernya belum aku atur ke tengah-tengah sini, jadi kita atur dulu. Aku sih biasanya ya mumpung udah ada acuan lah ya, jadi ya sudahlah, dirapi-rapiin aja teman-teman. Misalnya teman-teman sukanya udahlah langsung caplok aja gitu, yang penting kan jadi, bisa boleh. Jadi udah kayak gini. Scroll container kita aku set dulu ke set tukaran ratio, terus
scroll kontainernya kita klik kanan add child node dan grid container yang tadi ini bakal ngekonten kanan sama kiri, kanan kiri ya kayak gitulah ya. Jadi gimana cara bikin buttonnya? Kita tinggal klik aja ini di add child node, klik kanan add child node button. Nah di sini ada kelihatan kecil banget ini button. Kenapa kecil banget ya? Karena dia emang kecil ya kan. Jadi aku nggak pengen kayak gini, aku pengen si button ini kira-kira kita lihat di layout ada transform di sini nggak bisa diklik. Kenapa? Karena button ini tuh dia anak dari grid container, jadi otomatis kalau misalnya pengen mengubah size dari si button kita harus mengacu ke emaknya gitu, ke orang tuanya. Sementara custom minimum size coba kita ganti dan ya, jadi kita bisa menyeting size dari button kalau kita pakai custom minimum size ini. Jadi dia bakal nge-transform ke size beda ya, custom minimum size sama size. Jadi ini masih terlalu kecil, aku mau kira-kira satu baris 3 gitu, berarti ya kita kira-kira aja lah 40 mungkin. Oh, terlalu kecil, masih 80 lagi 100 masih kecil, 130 wah cukup kali, 130 sama 130 kayaknya bagusan kalau rada lonjong 150. Oke. Dan ini kalau misalnya aku duplikat buttonnya, nah dia bakal ke bawah, padahal kita niatnya yang kedua itu harusnya ke kanan kan, full dulu ke kanan baru ke bawah. Jadi aku coba dulu ketiga ini, dan di sini kita lihat di grid kontainernya kenapa ke bawah itu karena kolomnya sebelah kanan ya teman-teman. Di inspektor itu kolomnya 1, kalau misalnya pengen kolomnya 3 ya kita tulis 3 gitu. Nah ini masih ada jaraknya ke sebelah sini tuh, ke harusnya kan mentok ke kanan ya. Itu karena kita pertama karena ukurannya kan beda nih. Coba kalau misalnya aku kasih kolomnya 4 dia bakal bablas ke sana, dan ini ada cut nggak bablas banget itu karena kita udah pakai scroll container. Otomatis nanti dia bakal ngelacak ini scrollnya bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke bawah kan, kanan kiri bawah gitu. Nah dan ini buttonnya kenapa empatnya ke samping, balik lagi teman-teman karena grid kontainernya kita 4.